Ayo 1 menit lagi. Enggak ya, langsung. Ya BCA ACRP doang yang 2022 itu. Kalau yang BCRR ya tetap 2021. BCRR terus UC. Enggak. Oh enggak apa-apa biarin. Masih belum, Pak, masih di tata sama pihak humas. Suaranya siapa itu? Ada suara bocah ya? Coba dicek yang masih bunyi siapa. Jangan Pak Basir itu. Apa sih ya? Pak, ada suara anak-anak ya, Pak? Kedengaran nggak? Saya pakai headset nih. Kedengeran, Pak. Oh iya. Itu nih. Oh, iya. Udah, ntar saya kasih tahu dulu. Ini kan lagi ada orang yang mau cerai, lagi saya fasilitasi juga di rumah ini. Saya ini keluarga ini harus. Dulu. Bunda, kedengaran di YouTube. Punya anak-anak kalau terlalu keras. Iya mau kadang. Bunda Pak Makoto Siha. Kenapa? Lihat ya. Ntar nggak ada audionya memang. Oke, udah nih. Tunggu Pak, bentar Pak, YouTube-nya belum. Nggak ada. Pokoknya ada audionya itu pasti naik ke atas. Bisa kedetek. Betul. Bentar Pak, masih nunggu pihak Pendis untuk mengaktifkan. Yuk. Apa sih kalau fotonya Pak Enong relatif stabil itu. Oke, dah, thank you. Good Pak Enong, udah bagus banget itu. Pak Linudin aja yang wajahnya masih kelihatan Pak Alin. Nah, jangan di sini. Wajahnya masih ke apa? Iya. Bayang-bayang. Nanti saya pindahin ke Anan kalau bicara. Iya. Itu mungkin lebih ya, biar nyaman juga yang dengerin. Ya. Masih menunggu. Apa sudah belum ya? Karena nggak muncul sih pasti ini. Iya, belum muncul di atas yang YouTube-nya loh. Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah. Boleh. Ayo, Pak Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua di seluruh pelosok tanah air. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salam dan taslim kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para partisipan hadirin dan hadirat, kembali kita bertemu pada sebuah acara yang sangat bergensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yakni Tadarus Litab Dimas. Pada hari ini kita sudah masuk pada seri ke-6 dan mulai dari seri ke-1 sampai ke-6 kita sudah disajikan oleh topik yang sangat menarik dengan berbagai macam variannya. Baiklah, untuk lebih afdalnya acara Tadarus Litab Dimas kita pada pagi hari ini menjelang siang, mari kita membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para hadirin dan hadirat di seluruh penjuru tanah air, sebelum kita memulai acara ini dengan meriah, terlebih dahulu saya akan menyapa beberapa narasumber kita dan stakeholder kita. Pertama-tama saya akan menyapa perwakilan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Dr. Mahrus. Beliau adalah Kasih Penelitian. Gimana kabar Pak Kasih? Alhamdulillah. Ya. Stay at home ya. Ya. Semoga sehat walafiat. Amin. Kemudian saya menyapa narasumber kita atau peneliti kita Bapak Agus Salim MA PhD. Apa kabar Pak Agus?
Alhamdulillah baik Pak Basir. Apa Ya, kabar Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Selanjutnya narasumber kedua kita Ahmad Ali Nurdin PhD. Gimana kabar Pak Ahmad? Gimana kabar Baik. Bandung? Baik, alhamdulillah. Bandung Oh, stay at home. Apa iya. kabar Stay Pak at home, ya. Profesor? Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Selanjutnya kita sapa pembahas kita, Dr. Saidul Hamdi. Wah, beliau ini cukup populer di mana-mana, tulisannya sering muncul di media. Gimana kabar Pak Saidul Hamdi, atau biasa kita panggil Pak Inung? Pak Inung? Halo? Halo Pak Inung? Oh, lagi dimatiin lampunya, mikrofonnya mati. Halo? Mikrofonnya mikrofonnya Pak Inung mati. Oh, mikrofon Pak Inung, saya kira yang berbahasa. Ya. Oke, lanjut kalau gitu. Ya. Kita langsung aja karena mikronya Pak Inung lagi nggak aktif. Selanjutnya sambil menunggu beliau. Itu sudah ada tuh. Baiklah, sebagaimana seperti biasanya kita ketahui bersama bahwa Tadarus Selitab Dimas ini merupakan diseminasi hasil riset publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat selama bulan suci Ramadan. Yang akan kita bahas, yang akan kita bedah bersama adalah hasil riset terbaik kita yang pernah dilaksanakan di Bandung dalam sebuah acara event nasional yang cukup besar, yakni Biennial Conference on Research Result tahun 2019 yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian yang kedua, Tadarus Lintas dapat kita laksanakan, kita akses bisa lewat via Zoom maupun YouTube and channel. Dan kemudian panitia akan menyiapkan kepada kita semua sertifikat, bisa nanti kita akses lewat link yang disiapkan oleh panitia, nanti kita tampilkan di sela-sela proses diskusi ini sementara berjalan. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di seluruh penjuru tanah air, saya minta kepada semua, kita semua ini terus mendengarkan karena ini hasil riset, betul-betul bisa memberikan kontribusi yang fundamental bagi kita semua. Selanjutnya, untuk lebih efektif dan lebih berkahnya acara Tadarus Selitab Dimas ini, saya akan mempersilahkan kepada perwakilan direktorat untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Dengan hormat disilakan kepada perwakilan direktorat, kepada Kasih Penelitian Dr. Mahrus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abdul Basir sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada siang atau pagi ini kita bisa bertemu kembali. Selamat datang, selamat bergabung para bapak-bapak dan ibu sekalian di seluruh penjuru di tanah air. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di forum Tadarus Selitab Dimas ini. Tentu saja ini karunia yang tak bisa dibantah bahwa kita masih semangat menjalankan ibadah puasa. Nah, tema kali ini menurut saya sangat menarik karena multi-track diplomasi moderasi beragama. Dari dua penelitian ini, tentu saja tema ini ingin mencoba menyampaikan pesan bahwa bagaimana isu moderasi beragama, misalnya dari penelitiannya Saudara Agus Salim, kemudian penelitiannya Saudara Ali Nurdin, dua-duanya ini bicara bagaimana moderasi beragama ini terkait dengan luar negeri. Ya, jadi multi-track diplomasi ini tentu kita berharap, apalagi ini melalui penelitian terbaik ya. Jadi ada 9 track dalam konteks multi-track diplomasi ini. Nah, salah satu tracknya itu adalah research, education, and training. Jadi ada penelitian, kemudian pendiklat ya, training, pelatihan, penelitian, dan juga pendidikan. Jadi ini satu track yang menurut saya dalam konteks moderasi beragama penting untuk didiseminasikan. Kita akan mendengar nanti bagaimana hasil penelitian dari kedua peneliti ini. Kedua peneliti yang pertama Pak Agus Salim dari Jambi, kemudian Pak Ali Nurdin dari Bandung. Tentu ini sangat menarik dalam konteks isu atau diseminasi
moderasi beragama. Kita tahu bahwa moderasi beragama ini sudah masuk dalam RPJMN nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Artinya apa? Artinya bahwa isu ini bukan hanya untuk Kementerian Agama, tapi juga kementerian dan lembaga lain. Kita bisa merasakan betapa program ini penting dalam era paling tidak 2 dekade ini ya. Pasca reformasi saya kira ini menemukan momentumnya. Kami berharap mudah-mudahan dari penelitian ini kita bisa ngambil hikmahnya, manfaatnya untuk mendukung RPJMN nasional itu. Kami juga senang ada Pak Ahmad Zainul Hamdi yang akan menjadi pembahas di 2 penelitian ini. Saya sudah membaca secara singkat tulisan Bapak Zainul Hamdi ini terkait dengan ini, dan menurut saya menarik karena Pak Zainul Hamdi juga mengajukan beberapa pertanyaan dan juga statement kritis yang kaitannya dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan hasil penelitian ini sekali lagi memberikan manfaat bukan hanya kepada kita di Kementerian Agama, tetapi juga di seluruh kementerian dan juga bagi bangsa dan negara. Sehingga perdamaian, kemanusiaan benar-benar terjadi. Berbicara multi-track diplomasi sesungguhnya adalah bicara tentang perdamaian dan kemanusiaan, bukan di luar itu. Nah, saya kira ini kunci yang penting. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan kami sangat mengapresiasi kepada seluruhnya partisipan dan khususnya kepada para peneliti dan juga pembahas. Saya kira itu Pak Abdul Basir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqh al-amitorik, wal-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada perwakilan direktorat dalam hal ini dibagi oleh Kasih Penelitian Dr. Mahrus. Nah, saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Penelitian bahwa sesungguhnya military diplomasi meres beragama kita berbicara tentang kemanusiaan. Saya masih ingat betul, Gus sudah mengatakan bahwa kemanusiaan di atas segala-galanya. Saya kira ini adalah kunci military diplomasi moderasi beragama kita. Nah, untuk lebih efektif dan efisiensinya waktu, hadir dan akhirat di seluruh penjuru tanah air, peserta Tadarus Kitab Dimas, baiklah, tibalah saatnya kita presentase hasil penelitian. Tapi sebelum mempresentasi penelitian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas pembahas dan narasumber kita. Pertama, narasumber kita yang pertama, Agus Salim MA, PhD. Pekerjaan beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dilihat dari background beliau, perjalanannya saya sudah baca semua, ternyata beliau itu alumni luar negeri, saya kira kapasitasnya untuk meneliti itu nggak meragukan lagi, dan sudah teruji lewat beberapa mekanisme dan tracking tentang penelitian ini. Kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua, Ahmad Ali Nurdin, PhD. Beliau adalah dosen tetap Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung. Nah, judul penelitiannya adalah menarik saya kira ya, Center for Islamic Thought and Education, melawan image negatif tentang Islam di Australia. Nah, itu jejaknya tadi kalau Pak Agus Salim, judul penelitiannya adalah melacak jejak justifikasi Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengadvokasi identitas Islam moderat. Jadi saya kira tema ini kemudian akan beririsan, akan diurai nanti bersama. Kemudian pasti nanti yang lebih seksi lagi adalah pembahas kita. Pasti akan mengkomparasikan kemudian dua penelitian ini, pasti akan diurai nanti secara konferensi. Yaitu pembahas kita adalah Dr. Zainul Hamdi. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga adalah pimpinan Syo Ar-Rahimiyah di UIN Surabaya. Saya kira menarik ya. Nah, oke. Lebih untuk efektif dan efisiensinya waktu, saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Ditekankan bahwa minimal waktunya 10 menit. Saya kira saya dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya terhormat Bapak Mahrus N. Mawa, Kasih Penelitian dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak pembahas dan moderator. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Tadarus Kitab Dimas seri ke-6.
penelitian kami mengkaji justifikasi kebijakan diplomasi Islam moderat yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri semenjak tahun 2001 hingga tahun 2009. Kenapa kami mengkaji justifikasi Kementerian Luar Negeri atas kebijakan diplomasi Islam moderat tersebut? Karena dalam pandangan kami, kebijakan untuk mengakomodasi identitas atau simbol Islam ini hampir tidak ada presidennya dalam sejarah diplomasi Indonesia. Next. Dalam berbagai literatur tentang Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia disebutkan bahwa setidaknya sebelum reformasi, simbol Islam itu hampir tidak pernah masuk dalam diskursus ataupun praksis kebijakan luar negeri Indonesia. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Ini terjadi karena diplomasi Indonesia itu sangat memegang teguh prinsip netralitas dalam hal identitas keagamaan. Yakni, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, konstitusi kita mengatur bahwa Indonesia bukanlah negara Islam atau negara yang berbasiskan agama. Dan bagi Kementerian Luar Negeri, netralitas ini sudah semacam harga mati dalam upaya mempertahankan kesatuan dan kedaulatan wilayah Indonesia yang disatukan oleh prinsip kebangsaan dan kebinekaan. Begitu pula, identitas ini menjadi sumber legitimasi diplomasi Indonesia. Dan di tahun 2001, pada masa Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, ini kok seakan-akan kebijakan tersebut tampak melanggar pakem netralitas yang dikonstruksi oleh Kementerian Luar Negeri itu sendiri. Oleh karena itu, next, pertanyaan yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah apa dan bagaimana Kementerian Luar Negeri menjustifikasi kebijakan Islam moderat tersebut. Dalam menjawab pertanyaan ini, kami tim peneliti menggunakan paradigma sosiologi institusionalisme yang menyatakan bahwa keabsahan legitimasi sebuah kebijakan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana ia bersesuaian dengan struktur norma dan nilai yang berlaku baik di dalam masyarakat maupun dalam kelembagaan atau institusi. Menurut Martha Finenmore, ini tokoh yang kami kutip kerangka pemikiran dalam penelitian ini, menurut Martha Finenmore, ketika sebuah kebijakan baru diperkenalkan, apalagi kebijakan itu tampaknya bertentangan dengan norma yang berlaku, maka peneliti dapat melacak jejak justifikasi kebijakan itu melalui penelusuran struktur norma dan nilai yang menjadi dasar bagi para pemutus kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, itulah yang kami lakukan dalam penelitian kami ini. Ya, kami melakukan pelacakan terhadap jejak-jejak justifikasi Kementerian Luar Negeri atas kebijakan diplomasi Islam moderat ini melalui penelusuran pemahaman para pemangku kebijakan di Kementerian Luar Negeri atas struktur norma dan nilai yang berlaku di dalam institusinya tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan penelitian kami tadi, apa dan bagaimana Kementerian Luar Negeri menjustifikasi kebijakan diplomasi Islam moderat? Next. Temuan kami menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri masih mendasari kebijakan tersebut atas dasar prinsip netralitas. Yang menarik adalah, ketika memberikan justifikasi atas kebijakan diplomasi Islam moderat, ternyata pemahaman Kementerian Luar Negeri atas prinsip netralitas ini telah berubah. Yang jika sebelumnya mereka memahami netralitas itu sebagai sikap pasif, maka saat ini Kementerian Luar Negeri lebih memahami netralitas sebagai sikap aktif. Saya akan menjelaskan dua konsep utama yang menjadi temuan inti dari penelitian ini. Jadi apa yang kami maksud sebagai netral pasif dan netral aktif? Netralitas sebagai sikap pasif itu beranggapan bahwa sebisa mungkin identitas atau simbol keagamaan tertentu tidak diasosiasikan dengan identitas kebangsaan Indonesia, terutama di kancah pergaulan internasional. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itulah bangsa yang bineka dan multi agama. Dengan kata lain, netral pasif itu diibaratkan sebagai tembok pemisah antara identitas kebangsaan dan identitas keislaman atau keagamaan.
Sikap netral pasif inilah yang menjelaskan kenapa sebelum reformasi, misalnya simbol atau identitas keagamaan atau keislaman itu hampir tidak pernah digaungkan dalam diskursus diplomasi Indonesia. Saya memberi contoh, satu contoh sejarah diplomasi Indonesia ketika para pemangku kebijakan di Kementerian Luar Negeri masih menganut paham netral pasif, yaitu ketika Indonesia memutuskan untuk tidak bergabung dalam organisasi konferensi Islam pada tahun 1972. Indonesia saat itu memutuskan untuk tidak ikut menjadi anggota OKI disebabkan menurut misalnya pernyataan Menteri Luar Negeri Abdul Malik di tahun 1972, Indonesia tidak siap ikut OKI karena Indonesia belum dan bukan negara Islam dan dia tidak punya pretensi untuk menjadi negara Islam. Begitu juga di tahun 81, sikap ini diulang lagi oleh Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja. Ketika beliau mengatakan Indonesia tidak siap ikut OKI, beliau mengatakan alasannya karena Indonesia bukanlah negara Muslim dalam pengertian sebagai negara Islam. Bahkan di tahun 90-an, ketika Indonesia sudah siap untuk masuk menjadi anggota OKI, Menteri Luar Negeri Ali Alatar saat itu menyatakan bahwa masuknya Indonesia dalam peserta OKI itu bukan karena identitas kita sebagai negara Islam, tetapi lebih karena solidaritas kita sebagai negara-negara ketiga atau negara-negara yang berkembang. Artinya, sikap netral pasif ini memandang bahwa harus ada dinding yang memisahkan antara identitas agama tertentu dengan identitas nasional Indonesia atau identitas internasional Indonesia. Nah, itu yang kami maksud sebagai netral pasif. Next. Nah, berbeda dari sikap netral pasif, sikap netral aktif itu beranggapan bahwa identitas keislaman itu bisa ditonjolkan, bisa diartikulasikan dalam diskursus kebijakan luar negeri dengan cara meleburnya ke dalam identitas kebangsaan melalui pembangunan nilai-nilai yang inklusif, substantif, dan universal yang pada saat yang sama menjadi core value dari moderasi beragama itu sendiri. Kita bisa mengibaratkan sikap netral aktif itu sebagai kaca cermin yang memantulkan dan melebur apa saja yang ada di hadapannya. Dengan sikap ini, Kementerian Luar Negeri berargumen bahwa Kementerian Luar Negeri masih dapat menjaga sikap netralitas walaupun identitas moderasi agama atau simbol-simbol agama atau Islam lainnya itu dipromosikan dalam diskursus kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Next. Saya akan memberikan contoh sikap netral aktif ini dari wawancara saya dengan Bapak Dino Patijalal. Beliau merupakan penulis pidato luar negeri Presiden SBY dari tahun 2004 sampai 2009, dan beliau pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dari 2009 hingga 2014. Maka saya pikir beliau adalah pada posisi yang tepat untuk memberikan penjelasan mengenai justifikasi Kementerian Luar Negeri terhadap promosi Islam moderat. Apa kata beliau? Menurut Dino Patijalal, identitas Islam dan moderasi Islam itu ditonjolkan oleh Kemlu bukan dalam konteks sektarianisme ataupun eksklusivisme, sebagaimana Bapak yang bisa lihat di layar, tetapi dalam rangka mempromosikan nilai-nilai inklusif beragama. Dalam hal ini adalah nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai toleransi, dan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi kita lihat bahwa dalam perspektif netral aktif, identitas keagamaan itu bisa saja diartikulasikan dalam kebijakan, tetapi nilai-nilai tersebut dilebur dalam nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keinternsionalan yang inklusif dan universal. Jadi dengan cara itu, walaupun identitas keagamaan itu bisa diartikulasikan, Kementerian Luar Negeri masih bisa menjaga netralitasnya. Nah, next. Dalam kajian kami terhadap ribuan halaman teks atau dokumen resmi Kementerian Luar Negeri, termasuk pidato luar negeri Presiden, termasuk pidato-pidato luar negeri Menteri Luar Negeri, teks wawancara dengan para pemangku kebijakan di Kementerian Luar Negeri, kami menemukan setidaknya ada 3 diskursus moderasi Islam dalam diplomasi Indonesia. Yang pertama adalah tema-tema yang berkaitan dengan moderasi Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua adalah tema-tema moderasi Islam
akan ada pembahas Pak Dr. Ahmad Zainul Hamdi. Dan terima kasih kepada partisipan. Sekira sudah ada sekitar 500 partisipan di Zoom ini, dan mungkin juga ada yang mendengarkan atau menonton di YouTube. Selamat siang dan selamat berdiskusi, saya kira. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memaparkan penelitian saya yang sebenarnya penelitian ini sudah dilakukan di akhir 2017 ya, menjelang 2018. Judulnya adalah Center for Islamic Thought and Education, disingkat CTE, menyebarkan Islam moderat melawan image negatif tentang Islam di Australia. Saya perkenalkan dulu bahwa CTE ini adalah sebuah lembaga kajian pemikiran dan pendidikan Islam. Itu di bawah Fakultas Pendidikan di University of South Australia atau Universitas Australia Selatan di Adelaide. Jadi ini sangat lokal di sebuah negara bagian di Adelaide, Australia. Jadi saya tidak membahas mungkin banyak-banyak agen Islam moderat di negara bagian lain yang belum kita coba diskusikan. Nah, kalau kita melihat tadi ada apa yang disebut dengan multi-track diplomasi, moderasi beragama, dan saya kira ini kalau tadi Pak Dr. Maharus mengatakan salah satu track diplomasi beragama itu lewat research, education, and training, maka saya memandang bahwa CTE ini adalah salah satu bagian dari agen diplomasi Muslim moderat, saya kira. Nah, mengapa penelitian ini penting dilakukan? Karena saya kira kita tahu semua bahwa branding Islam itu banyak, mulai dari radikal, moderat, bahkan ada yang liberal. Nah, hanya saja penelitian yang berkaitan dengan kajian Islam yang moderat itu tidak sebanyak kajian tentang Islam yang radikal. Kalau Bapak dan Ibu lihat beberapa penelitian, misalkan next, itu di situ ada misalkan buku yang saya kutip, image Islam di dunia barat, terutama di media barat. Kemudian penelitian mereka lebih melihat Islam yang fundamentalis, Islam yang diidentikan dengan teroris dan lain sebagainya dan sebagainya. Karenanya perlu kita mewacanakan atau mempromosikan penelitian-penelitian baik yang di Indonesia maupun di luar negeri yang berkaitan dengan bagaimana agen-agen Islam yang lebih ramah, yang toleran dan moderat itu dilakukan. Nah, next, karenanya penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penelitian, apa itu Islam moderat, bagaimana institusi pendidikan seperti CTE ini mempromosikan Islam yang moderat dan toleran di negara minoritas Muslim. Apa strategi mereka, siapa target grupnya, tokoh-tokoh siapa, dan mengapa mereka melakukan atau mengkampanyekan ini. Nah, karenanya penelitian ini perlu karena paling tidak karena 3 alasan. Pertama adalah kajian tentang peran lembaga pendidikan sebagai agen diplomasi Islam moderat untuk mempromosikan Islam yang moderat di negara yang minoritas Muslim ini jarang dilakukan. Untuk tidak menyebutkan belum pernah, atau mungkin memang belum pernah dilakukan, belum saya temukan itu. Kedua, CTE ini merepresentasikan sebuah institusi pendidikan di Australia yang perhatian terhadap kajian keislaman dan pendidikannya itu cukup menonjol. Karenanya saya berasumsi bahwa lembaga ini akan mempunyai kontribusi besar terhadap kampanye Islam moderat di negara non-Muslim. Yang ketiga, diduga kuat CTE ini mempunyai jaringan akademisi yang secara kelembagaan yang kuat, sehingga memudahkan mereka untuk menyebarkan ide-ide Islam moderat dan yang toleran. Nah, karena itu maka sebenarnya apa yang saya teliti ini adalah hanya bagian kecil dari penelitian besar terkait dengan promosi Islam moderat. Next, kita lihat misalkan Bapak dan Ibu. Next, Bapak dan Ibu, kita lihat di gambar ini yang menjadikan kerangka pikir dan bagaimana saya memotret agen-agen Muslim moderat. Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa penelitian besar ini sebenarnya ada beberapa agen Islam moderat. Saya menyebutnya dari beberapa kajian itu agen Islam moderat itu diantaranya bisa dilakukan atau agen diplomasi
institution, dan educational institutionnya itu baru CITE. Tentu banyak educational institution lain di negara-negara bagian lain di Australia seperti di Melbourne, di New England dan sebagainya ada. Nah, kalau kita secara komprehensif mencari ini, maka kita akan melihat apakah agen-agen Islam moderat itu di sebelah kiri, kita akan melihat bagaimana koneksinya antara institusi pendidikan, antara dengan intellectual network dan dengan publication. Kemudian apa strategi yang mereka lakukan? Apa tujuan objektif dari promosi Islam moderat ini? Target grupnya siapa? Channelnya bagaimana? Atau to some extent kita harus melihat bagaimana finding agent-nya. Nah, bagaimana isu-isu yang direspon adalah isu tentang ide yang ada di sebelah kanan, mungkin ide tentang kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, Islam and human right, gender issue, pluralism, freedom of thinking, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketiga agen ini merespon ide-ide tersebut. Dan tentu tidak akan kalah menariknya kalau kita juga melihat bagaimana oponen respon dari non-muslim moderat terhadap ketiga agen ini. Mana yang lebih efektif, mana yang respon oponennya itu lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, karenanya saya kira tentu dalam penelitian ini seperti saya sebutkan baru pada agen yang pertama karena keterbatasan waktu dan tempat saya baru menyitir satu agen yaitu CITE. Nah dari penelitian ini dari kerangka pikir ini maka saya fokus kepada CITE. Mari kita lihat bagaimana dan apa yang sudah dilakukan oleh CITE terkait dengan promosi Islam moderat. CITE atau yang saya tadi sebutkan bahwa CITE adalah Center of Islam and Center of Islamic Thought and Education, itu misinya adalah setelah kita wawancara dengan Direktur CITE Muhammad Abdallah, dia mengatakan bahwa CITE ini dia dijadikan sebagai kendaraan yang powerful yang akan membantu mengkontekstualisasi pemahaman Islam bagi masyarakat Australia sehingga bisa bekerja sama dan bukan berseberangan dengan konteks masyarakat Australia yang multikultur. Begitu juga peneliti CITE lainnya mengatakan bahwa kami komunitas Australia sering disuguhi informasi-informasi yang salah tentang Islam. Karenanya keberadaan CITE sangat penting dan bisa dijadikan pusat informasi dan kajian tentang Islam yang sebenarnya. Itu dikatakan oleh Profesor Tanya Munro ketika kami melakukan wawancara di Adelaide. Nah, lalu sekarang apa yang sudah dilakukan oleh CITE? Ternyata kalau tadi kita lihat target group dan apa yang dilakukan oleh CITE, ternyata CITE lebih fokus usaha untuk mempromosikan Islam moderat itu dengan melakukan penelitian-penelitian untuk mengurangi atau membantah argumen bahwa riset atau wajah Islam Australia itu adalah Muslim Australia itu adalah Muslim yang tidak toleran. Contoh misalkan riset yang dilakukan oleh CITE terkait dengan radicalization and terrorism, research within the Australian context. Nah, penelitian CITE ini membantah laporan serta klaim yang menyebutkan bahwa pemuda Muslim Australia cenderung bersifat radikal. Nah, untuk menguatkan bantahannya, CITE menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap 600 Muslim yang tinggal di New South Wales dan Victoria, Australia, ternyata ditemukan bahwa mayoritas dari mereka menolak ekstremisme. Dan itu kemudian berkali-kali dipublikasikan baik dengan beberapa media oleh CITE. Kemudian selanjutnya CITE juga baik Pak, bisa Pak Ali Nurdin bisa lebih dipersingkat ininya. Ya, oke. Nah, yang kedua, riset yang dilakukan oleh CITE adalah tentang toward understanding what Australian Muslim really think. Nah, hasil penelitian CITE ini menunjukkan bahwa koreksi atas pendapat publik Australia, terutama media dan politisi Australia, yang sering mengatakan bahwa Muslim Australia itu tidak mau berintegrasi. Ternyata hasil penelitian CITE menunjukkan bahwa Muslim Australia umumnya justru ingin berkontribusi dan berintegrasi dengan konteks Australia. Nah,
Kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan oleh SITE itu adalah melakukan promosi musik moderat dengan melakukan training guru dan juga melakukan konferensi-konferensi yang berkaitan dengan guru. Nah, ada 3 konferensi tahunan yang dilakukan oleh SITE, dan mereka kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan ide-ide Islam moderat, pengajaran bagaimana Muslim yang moderat itu kepada guru-guru madrasah dan pendidikan di Australia. Data Islamic School Association di Australia menyebutkan ternyata ada 34 sekolah Islam di Australia dengan siswa lebih dari 12.000. Nah, inilah 2 kegiatan utama ini dilakukan oleh SITE untuk mempromosikan Islam moderat di Australia. Tentu kegiatan-kegiatan lain banyak dilakukan oleh SITE dalam melakukan promosi Islam moderat di sana. Nah, terakhir saya ingin mengaitkan bagaimana apa yang dilakukan oleh SITE ini dengan refleksi dengan multi track diplomasi. Nah, ternyata hasil penelitian saya, SITE masih terbatas. Target grup yang dilakukan itu masih terbatas. Kemudian kerjasama yang dilakukan masih terbatas. Karenanya SITE sebenarnya perlu bekerjasama dengan agen-agen lain di Australia, terutama komunitas-komunitas Muslim di Australia. Karena mengapa? Karena komunitas Muslim di Australia ternyata mempunyai perspektif keislaman yang berbeda-beda berdasarkan dengan latar belakang mereka. Jadi kebanyakan mereka, banyak dari Muslim di Australia itu berasal dari Lebanon, Turki, Albania, Indonesia, Malaysia. Nah, ternyata mereka mempunyai perspektif keislaman yang khas dengan negara mereka masing-masing. Karenanya, Baik, Pak. Baik. Ya, karenanya mereka perlu bekerja sama dengan masjid-masjid yang memiliki ciri khas keislaman itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana dengan Kementerian Agama? Saya kira untuk diplomasi Indonesia, agen-agen Muslim moderat di Indonesia seperti Kemenag, PTKI, Ormas Islam, sudah waktunya mengkampanyekan Islam yang moderat ini ke negara-negara yang minoritas Muslim, seperti di Australia, dan mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah di sana ada, seperti misalkan SITE itu. Karenanya, lembaga-lembaga dan tokoh moderat Muslim di Indonesia itu perlu semakin aktif untuk ikut berkontribusi dengan lembaga-lembaga yang ada di Australia. Penerbit-penerbit buku keislaman di Indonesia yang mempunyai visi penyebaran Islam moderat perlu juga melakukan ekspansi penerbitan yang buku berbahasa internasional untuk konsumsi publik dunia supaya agensi Muslim moderat ini semakin bisa dilakukan. Terakhir, tentu Kemenag, PTKI, Ormas, dan tokoh Islam perlu bekerja sama dengan Kemenlu dalam merumuskan strategi diplomasi penyebaran Islam moderat supaya bisa mewarnai kebijakan luar negeri Indonesia. Kalau tadi dikatakan sudah dari pasif ke aktif, ya saya kira disinilah waktunya Kemenag, PTKI bekerja sama dengan Kemenlu dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali Nurdin. Selanjutnya kita berikan aplaus kepada beliau. Nah, saya kira dari dua narasumber kita sebagai menegaskan bahwa sesungguhnya Islam moderat dalam artian Islam wasatiyah itu sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, intinya adalah rahmat bagi sekalian alam. Saya kira korelasinya kedua penelitian kemudian di sinilah kemudian temunya apa yang disebut dengan moderasi beragama. Kita di Kementerian Agama bukan hanya sekedar wacana, penelitiannya sudah ada, biar riset sudah kita gelontorkan. Nah, kemudian yang kedua dalam RPJM kita sudah muncul dan kemudian akan diimplementasikan. Saya kira itu menjadi hal yang menarik untuk kita kawal bersama. Nah, selanjutnya yang lebih menarik lagi adalah selanjutnya pembahas kita. Pembahas kita akan mengkomparasikan kedua penelitian ini, di mana sih posisinya, kemudian letak moderasi beragamanya, kemudian multi track diplomasinya moderasi beragama ini. Saya kira saya persilakan kepada pembahas kita, Dr. Zainul Hamdi. Dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Makhrus, kedua narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin langsung saja. Saya ingin memberi beberapa catatan tentang apa yang kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, saya kira ini adalah dua jenis penelitian atau dua tema penelitian yang sebetulnya awalnya tidak saling ada kaitannya,
Tapi ketika dipresentasikan, kita tahu bahwa dua-duanya ini memiliki semangat yang sama, yaitu bahwa saat ini kita tidak mungkin untuk mengabaikan, memainkan apa yang disebut dengan wacana moderasi beragama, atau lebih khususnya Islam moderat dalam konteks diplomasi di luar negeri, atau secara khusus kalau misalkan kita mau melakukan pendekatan dari kepentingan kita adalah memastikan bahwa stereotyping terhadap Islam dari negara-negara Barat, kita masukkan saja Australia sebagai negara Barat, sekalipun secara geografis dia ada di selatan kita, yang menganggap bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Nah, dalam konteks ini maka tidak mungkin kita untuk mengabaikan wacana moderasi beragama atau Islam moderat dalam konteks diplomasi kita di luar negeri. Itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa saya senang sekali mendengarkan baik penelitiannya Pak Agus maupun Pak Ali Nurdin. Saya ingin mengatakan seperti ini, kalau kita buka di dokumen Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015 sampai 2019, karena setelah itu belum ada dokumen yang dipublish di website Kementerian Luar Negeri, kita akan mengatakan dengan sangat kita bisa melacak jejak-jejak bagaimana diplomasi luar negeri kita dengan memainkan isu Islam moderat ini. Saya menggunakan diksi memainkan isu, tidak usah ditangkap secara negatif ya. Itu diksi itu ditangkap saja secara netral. Tidak dalam pengertian manipulatif maksud saya. Sejak tahun tadi dikatakan oleh Mas Agus, sebetulnya turning point itu terjadi di tahun 2001. Nah, saya ingin katakan bahwa wujud semakin konkretnya itu ada di tahun 2004. Di tahun 2004 sebetulnya Kementerian Agama itu sudah terlibat secara aktif dalam konteks diplomasi bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Diplomasi yang memainkan isu atau memperkenalkan isu moderasi beragama di luar negeri. Itu Kementerian Agama sudah terlibat. Itu diakui dalam dokumen resmi Kementerian Luar Negeri, Renstra 2015 sampai 2019. Itu bisa dilacak di sana. Jadi Kementerian Agama itu bukannya tidak bergerak. Sejak tahun 2004 sudah terlibat. Terutama mengambil peran-peran dalam dialog lintas agama. Oleh karena itu, 2016, Indonesia menjadi tuan rumah dialog lintas agama internasional. Itu salah satunya karena aktivitas Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama yang sudah dilakukan sejak tahun 2004. Jadi betapa pentingnya. Di tahun 2004 ini kita juga mengenal istilah soft diplomacy yang diintrodusir oleh Presiden SBY waktu itu. Nah, dalam konteks soft diplomacy inilah sebetulnya kita menemukan apa yang disebut dengan multi-track diplomacy. Multi-track diplomacy itu satu pendekatan diplomasi baru yang sebelumnya seringkali diperlawankan dengan monotrack diplomacy. Jadi monotrack diplomacy selama ini, atau diplomasi luar negeri kita, atau polugri kita, itu selama ini hanya berada di tangan diplomat resmi Kementerian Luar Negeri. Nah, begitu diperkenalkan oleh SBY dengan istilah soft diplomacy, sebetulnya itu adalah waktu di mana Indonesia mulai betul-betul menyadari kita tidak bisa lagi memainkan diplomasi luar negeri itu semata-mata di atas satu track, tapi harus memanfaatkan sekian banyak track. Nah, disitulah kemudian isu moderasi beragama itu masuk. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 2019 ke sini, itu Ibu Menteri Luar Negeri itu sekali lagi juga mengatakan bahwa ada 5 prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. Nah, salah satunya itu tidak mungkin lagi juga mengabaikan tentang moderasi beragama, yaitu pemajuan kepemimpinan internasional Indonesia. Itu salah satunya yang isu yang ada di situ adalah countering terrorism. Dan itu tidak mungkin tidak pasti di situ adalah tentang masalah moderasi beragama. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya dalam konteks multi-track diplomacy itu
isu moderasi beragama, dan itu berarti menyangkut kita bersama, karena kalau misalkan ngomong tentang moderasi beragama di Indonesia secara umum itu yang paling sering naik wacananya itu ya Islam moderat atau yang juga disebut dengan Islam wasatiyah. Nah, sebegitu pentingnya saya ingin beralih ke topik yang tidak kalah penting, yaitu apa sebetulnya yang dimau dengan moderasi beragama oleh Kementerian Agama ini. Karena kalau ternyata moderasi beragama itu menjadi satu isu penting sekali baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka adalah tugas Kementerian Agama untuk merumuskan apa itu moderasi beragama. Nah, di tahun 2019 Kementerian Agama mengeluarkan buku putih. Ini kelihatannya dimaui sebagai buku panduan. Judulnya juga moderasi beragama. Nah, di dalamnya menurut saya ada satu hal yang layak untuk dipertanyakan. Nggak apa-apa ya, karena kita berada di dalam sendiri, ini self-criticism aja. Atau buku itu juga bisa kita revisi jika dimungkinkan untuk direvisi atau jika dibutuhkan untuk direvisi. Begini, jadi moderasi beragama itu adalah ada 5 indikator. Yang pertama adalah kebangsaan, semangat kebangsaan, semangat toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ada 4. Sampai di titik ini sebetulnya nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Nah, sayangnya menurut saya yang bisa kita pertanyakan adalah ketika moderasi beragama, atau dalam hal ini saya ingin langsung beralih aja kepada Islam moderat. Islam moderat di sini itu selalu didefinisikan sebagai satu cara berpikir yang berada di tengah-tengah antara liberalisme dan konservatisme. Membuat keseimbangan antara rasio dengan wahyu. Nah, sampai di titik ini sebetulnya apa standar yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk mengidentifikasi bahwa satu corak pemikiran itu dianggap sebagai moderat. Saya contohkan misalkan seperti ini. Apakah Gus Dur, pikiran-pikiran keislaman Gus Dur, itu moderat apa tidak? Nah, bagi banyak orang, pikiran-pikiran yang diintrodusir oleh Gus Dur liberal. Tapi bagi orang yang lain, bisa dikatakan bahwa itu adalah moderat. Nah, untuk menyelesaikan ini apa sebetulnya? Nah, sekali lagi, misalkan banyak kiai-kiai di pesantren yang diidentifikasi cara berpikirnya tetap konservatif. Ya, misalkan begini, kalau ngomong tentang masalah kepemimpinan laki-laki, banyak kiai yang tetap meyakini bahwa nggak boleh perempuan itu memimpin, menjadi seorang pemimpin. Itu konservatif. Nah, apakah 2 jenis pemikiran ini akan kita keluarkan dari kategori Islam moderat? Kalau misalkan Islam moderat itu ternyata dianggap sebagai satu antitesis dari cara keberislaman yang dipenuhi dengan darah dan kekerasan, maka apa yang disumbangkan oleh cara berpikir oleh Gus Dur, oleh kiai-kiai ini terhadap kekerasan? Justru kiai-kiai dan saya kira Gus Dur dan beberapa pemikir progresif Muslim yang lain yang seringkali dituduh liberal itu sebagai kelompok yang selama ini sangat kuat mengadvokasi cara-cara keberislaman yang toleran, yang nir kekerasan, yang disemangati dengan dialog, yang semuanya itu adalah menjadi bagian dari semangat dari wacana Islam moderat yang sedang kita introdusir sekarang. Jadi menurut saya, daripada membuat definisi tentang Islam moderat dengan masuk dalam konsep cara berpikir, lebih baik Islam moderat itu konsep dikembalikan dalam konteks di mana dia muncul sejak awal, yaitu sebagai antidot dari Islam yang dipenuhi dengan kekerasan. Oleh karena itu, misalkan seperti yang diangkat oleh Mas Agus tadi, atau oleh Pak Ali Nurdin, apa sih wacana-wacana yang ada di dalam Islam, isu-isu penting yang ada di dalam Islam moderat? 1, kebangsaan. 2, nirkekerasan. 3, perdamaian dunia. Demokrasi, selalu seperti itu. Tidak jatuh untuk mengadili cara berpikir orang. Mode of thought-nya itu nggak diadili. Tapi yang ditekankan itu adalah fungsinya sebagai antidot dari Islam kekerasan atau yang disebut dengan extreme
Islam. Saya kira seperti itu catatan dari saya. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya dan mari kita diskusi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan bersama kepada pembahas kita, Pak Dr. Sinul Hamdi. Selanjutnya kita berikan aplaus kepada beliau. Saya kira, nah sebelum ini silahkan kepada Pak peserta, ini ada link formulir peserta, bisa kita isi bersama ya, tapi jangan di-share kepada teman-teman kita yang tidak mengikuti Tadarus Kitab Dimas ini. Kita itu lakukan agar supaya untuk mengetahui orisinalitasnya berapa piagam atau sertifikat yang kita keluarkan, sekian orang juga yang mengikuti Tadarus Kitab Dimas ini. Baiklah, saya kira sudah ada presentasi dari narasumber pertama dan narasumber kedua dan pembahas kita. Saya kira menarik dari ketiganya itu bahwa dari pembahas telah mengkomparasikan keduanya bahwa sesungguhnya terkait dengan neutral pasif dan neutral aktif, sesungguhnya kemudian setelah Kementerian Luar Negeri memang ada sebuah momen yang sangat menarik. Ternyata memang dalam penelusuran pembahas bahwa semenjak 2004 Kementerian Agama juga sudah melakukan itu semua. Sampai hari ini kemudian telah diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Harus kita pahami bersama bahwa Kementerian Agama hari ini menjadi leading sektor dalam kerangka moderasi agama. Berarti Kementerian Agama hari ini menjadi pemimpin, menjadi leading dalam menggalangi moderasi beragama di antara kementerian dan lembaga. Nah, kemudian yang perlu kita amati bersama bahwa dari penelitian ini maupun dari Pak Ali Nurdi maupun Pak Agus, bahwa sesungguhnya pada prinsipnya mereka akan mendorong bersama bagaimana itu moderasi Islam wasatiyah atau moderasi beragama. Saya kira sudah dibahas secara komprehensif dan detail oleh pembahas kita. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan atau dialog. Nah, mekanismenya adalah pertama, saya meminta kepada partisipan yang sudah raise hand, saya akan minta, kemudian bisa juga bertanya, bisa diakses lewat via chat, di Zoom, bisa juga lewat YouTube. Nah, saya kira ini sudah banyak pertanyaan tampilin kita, selanjutnya saya akan ini. Nah, pertama ada Siti Sulaiha, kemudian yang kedua ada Asep Hadi yang sudah raise hand, Asep Nuhdi, dan Siti Sulaiha. Oke, kita mulai dulu pertanyaan pertama dulu ya. Kita mulai dulu dari Siti Sulaiha. Silakan Ibu Siti Sulaiha dijelaskan nama lengkap, asal, institusi, dan kampus. Silakan. Oke. Oke, Ibu Siti Sulaiha, dengar suara saya? Nah, kalau begitu kita pindah dulu ke penanya kedua. Asep Nuhdi. Asep Nuhdi, silahkan. Oke, ini masih banyak yang ini, resen ini. Ali Mursyid. Ali Mursyid, silahkan. Oh iya? Ya. Kedengaran? Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk peneliti narasumber pertama dan narasumber kedua. Penelitiannya bagus-bagus dan cukup mencerahkan, memberi tahu kita semua yang tidak mengetahui hal ini. Yang saya tahu untuk peneliti untuk narasumber pertama, pertanyaan ini saya, dulu Pak, di nama lengkap, asal kampus, daerah Pak ya. Silakan, nama lengkap saya Ali Mursyid. Kampus saya dosen DPK dari UIN Jakarta di IIKI Jakarta. Pertanyaan untuk narasumber pertama adalah
Yang saya tahu, sependek saya tahu, duta-duta besar itu yang kelihatan mempromosikan Islam moderat kelihatannya hanya beberapa saja. Yang saya tahu umpamanya duta besar di Arab Saudi dan di Maroko. Di tempat lain apa juga mempromosikan Islam moderat. Kelihatannya tidak terlihat beritanya itu. Mohon diberitahu ke kita semua apakah duta-duta besar itu memang diberi mandat oleh negara untuk mempromosikan Islam moderat yang ada di Indonesia atau tidak. Untuk peneliti kedua mungkin tadi bicara soal agen-agen Islam moderat ya, baik di Australia maupun di negara kita maupun di luar negeri. Saya tidak tahu persis apakah kita menurut peneliti, menurut narasumber, apakah kita Kementerian Agama atau siapapun punya data fix, punya data lengkap agen-agen Islam moderat yang di dalam negeri itu siapa saja. Selain Kementerian Agama, NU dan Muhammadiyah itu siapa saja. Sehingga kita tahu persis siapa teman dan siapa yang bukan teman. Yang di luar negeri juga siapa saja. Jadi tidak simpang siur karena kita nggak tahu ini siapa lawan siapa kawan, karena itu yang tadinya radikal pun sekarang bicara moderat dan pada suatu saat nanti bisa jadi radikal lagi. Nah, yang seperti ini kita perlu punya data karena kalau tidak fix datanya maka seperti Kementerian Agama beberapa Pak, di pertanyaannya dipersingkat ya Pak ya. Iya, untuk yang kedua, adakah data fix mengenai siapa agen-agen Islam moderat baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Terima kasih kepada moderator dan semuanya. Ya, oke, terima kasih kepada Bapak Ali Mursyid atas pertanyaannya ya. Selanjutnya sambil menunggu ini saya akan membacakan pertanyaan dulu dari Zoom. Ini ada pertanyaan yang menarik ini dari Adang Maulana. Apakah TKI Muslim tidak termasuk agen Islam di mana mereka berada? Kenyataannya mereka membuat komunitas Muslim yang sangat moderat. Mereka menggalang dana untuk membuat tempat-tempat ibadah dengan baik. Mohon pencerahannya. Ini terkait dengan TKI ini kontribusinya real. Apakah memang selama ini ada penampingan menjadikan mereka bagian dari agen-agen Islam moderat kita? Nah, saya kira ini memang pekerjaan serius. Ini saya kira butuh koordinasi antar lembaga. Kemudian pertanyaannya dari YouTube. Nah, ini pertanyaan dari YouTube. Untuk Pak Ali Nurdin, apa bisa diberi penjelasan lebih spesifik perbedaan unik dari Islam moderat di Australia dengan Indonesia? Problem dan solusinya apa? Nah, saya kira untuk sesi pertama cukup itu pertanyaan dengan ini. Saya kira pertanyaan cukup padat-padat. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada kedua narasumber kita dan pembahas untuk bisa mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan hormat saya persilakan dulu kepada narasumber pertama. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator dan terima kasih ke Pak Ali Mursyid dan penanya lainnya. Upaya sistemik yang pernah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri itu terkait dengan promosi Islam moderat itu terjadi pada antara tahun 2002 hingga 2009. Nah, itu sependek yang saya tahu dan informasi yang saya peroleh dari Kementerian Negeri. Saat itu memang ada prioritas berkaitan dengan perubahan isu geostrategis dan politik pasca 9/11 dan munculnya gerakan radikal dan terorisme di dunia termasuk di Indonesia. Jadi Kemlu mempunyai kepentingan untuk menjaga image Indonesia di luar negeri. Sebab jika image itu buruk, maka akan berimplikasi pada aspek kerjasama luar negeri yang lainnya, seperti ekonomi misalnya. Itu ada instruksi langsung yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri, yaitu pada saat itu Pak Hasan Wirajuda, yang saya juga sempat wawancara beliau, bahwa di tiap dubes itu diberi instruksi untuk menyampaikan dan mensosialisasikan dan mempromosikan Islam, moderasi Islam ke media-media, ya, ke media-media lokal di tempat mereka bertugas, terutama di negara-negara Barat. Kenapa negara-negara Barat? Sebab isu mengenai terorisme, radikalisme dan image-image negatif tentang Islam itu banyak muncul di Barat.
Oleh karena itu duta-duta besar yang berada di barat itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibanding duta-duta besar dari negara-negara di luar negara barat. Saya memberikan contoh, saya pernah mewawancara Pak Wahid Supriyadi yang sekarang jadi duta besar di Rusia. Waktu itu beliau masih jadi konjen konsulat jenderal di Melbourne di Australia. Waktu itu saya tanya, apa strategi beliau dalam mempromosikan moderasi Islam ke masyarakat Australia? Apalagi setelah itu, saat itu baru terjadi bom Bali, di mana sebagian besar korban adalah masyarakat Australia saat itu. Jadi memang Indonesia berada dalam posisi yang sangat kritis untuk menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara Muslim moderat. Apa yang dilakukan oleh Pak Wahid Supriyadi adalah dengan cara membangun hubungan yang akrab dan dekat dengan tokoh-tokoh media. Jawabannya ini Pak, dipersingkat. Ya, tokoh-tokoh media Australia. Jadi memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai Islam moderat di Indonesia. Ya. Tetapi memang ada kendala di situ. Apa kendalanya? Kendalanya adalah staf-staf di Kementerian Luar Negeri adalah mereka yang tidak memiliki keahlian di bidang studi Islam. Pengetahuan mereka minim. Oleh karena itu, di lapangan sering terjadi bahwa kebijakan itu tidak sampai ke akar rumput. Ya. Oleh karena itu, menurut saya, ke depan perlu ada kerjasama yang lebih intens antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Dalam hal apa? Kementerian Luar Negeri bisa menyiapkan network jaringan ke luar negeri yang tidak dimiliki oleh Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau itu dikombinasikan akan menjadi tim promosi yang tangguh, gitu. Seperti yang pernah dilaksanakan dulu ketika ada International Conference of Islamic Scholars. Ya, itu saja jawabannya saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Ali, Pak Agus Salim. Selanjutnya narasumber kedua, silakan Pak, dielaborasi pertanyaan tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ali Mursid. Saya kira pertanyaannya menarik ya. Dia menggugat tentang data persis yang kita miliki. Dan saya kira ini PR besar ya bagi kita, terutama Kemenag dan kampus ya, untuk membuat profil detail data-data yang masuk kategori Muslim moderat, supaya nanti kita bisa mengelaborasi tokoh-tokoh ini untuk dijadikan sebagai promotor Islam moderat. Nah, perlu diakui memang kita belum punya database yang lengkap tentang itu, tetapi dari penelitian saya yang tadi kerangka 3 agen Muslim moderat itu, dari bacaan-bacaan literatur yang itu, sehingga saya menyimpulkan bahwa agen-agen Muslim moderat di Indonesia itu adalah PTKI salah satunya, kemudian Kemenag, Ormas Islam, dan publisher. Nah, karenanya mungkin sekarang perlu didata lebih bagus lagi oleh Kemenag tentang di PTKI itu ada juga yang tidak semuanya moderat, tapi harus sudah didata juga orang-orang yang terlibat di PTKI yang moderat. Kalau ormas-ormas Islam terbesar, Islam NU dan Muhammadiyah, saya kira di situ orang sudah maupun semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah publisher. Nah, publisher ini juga harus dikategorikan mana yang masuk pada publisher yang cenderung mempromosikan Islam moderat. Saya kira itu. Jadi ini PR saya kira bagi kita semua, termasuk bagi Kementerian Agama. Itu dari Pak Mursi. Kemudian saya ingin merespon tentang TKI menjadi agen Muslim moderat. Saya kira ini menarik karena ketika saya pergi ke Adelaide, misalkan kontes Islam antara moderat dan non-moderat itu terjadi di komunitas-komunitas Muslim Indonesia itu sendiri, misalkan masih ada kontestasi itu. Karenanya di Adelaide ada yang disebut dengan Kajian Islam Adelaide yang itu didukung oleh aktivis-aktivis dosen-dosen dari UIN, IAIN, terutama dari aktivis NU dan Muhammadiyah bergabung disebut dengan Kajian Islam Adelaide, maka di situ mereka bisa bekerja sama dengan SITE itu. Tetapi ada kelompok-kelompok yang non-moderat juga yang kontestasi itu tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga seperti itu, ketika mereka belajar di luar negeri juga seperti itu. Nah, karenanya kalau TKI itu bisa dijadikan sebagai target grup bagi penyebaran Islam moderat, adalah kewajiban bagi kita semua untuk mengirim para penceramah-penceramah itu secara formal dari Kementerian Agama kepada TKI-TKI yang ada misalkan di Hong Kong, di negara-negara yang minoritas Muslim itu, untuk mengirimkan orang-orang yang memang moderat.
ini bukan hanya dilakukan oleh NU Muhammadiyah, tapi juga oleh institusi Kementerian Agama yang itu saya kira perlu dilakukan. Pertanyaan yang ketiga tentang perbedaan antara definisi moderat ini antara di Indonesia dan Australia. Saya kira tidak ada perbedaan ya definisi itu. Contoh misalkan saya ingin mengutip misalkan kalau tadi Cak Inum menyebut tentang dari Gus Dur, ini dari Nasaruddin Umar misalkan, dia mengatakan Islam moderat mengedepankan sikap toleran kepada aspek kehidupan, mencakup agama, sosial, budaya dan lainnya dan merupakan jalan tengah. Kalau itu didefinisikan oleh orang Indonesia, ternyata definisi Islam moderat dari di Barat juga, misalkan saya mengutip John Esposito misalkan. Baik Pak, di jawabannya dipersingkat Pak. Ya, moderat secara minimal adalah mereka yang menolak ekstremisme agama dan memandang tindakan kekerasan serta terorisme sebagai tindakan yang tidak benar. Karenanya saya bisa berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan definisi Muslim moderat antara tokoh-tokoh di Indonesia dengan di Australia. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak narasumber dua kita. Selanjutnya kita berikan aplaus kepada beliau. Nah, selanjutnya dari pembahas kita mungkin bisa memberikan pengayaan dari segi analisis yang lebih mendalam. Saya kira yang menarik persoalan TKI kita ini yang tidak pernah kita selama kita berbicara tentang moderasi beragama, tetapi kita tidak pernah. Ya, saya kira di sini pentingnya multi track ini. Selanjutnya saya bersilakan kepada pembahas kita, Pak Dr. Zainul Hamdi. Terima kasih Pak Bashir. Saya memang berniat untuk memberi respon terkait tentang TKI ya. Jadi begini, dalam konsep multi track diplomacy itu people to people diplomacy aja penting. Jadi person itu penting. Person itu penting. Tidak peduli siapa mereka, apa jabatannya, dalam konsep multi track diplomacy itu penting. Nah, dalam hal ini maka kita mulai harus bisa melihat TKI ini dalam konsep multi track diplomacy ini. Di dalam beberapa kajian yang terakhir ini, dan saya kira juga sudah mulai diakui oleh BNPT, bahwa salah satu klaster baru, ini bukan tentang COVID ya, klaster baru radikalisasi itu ternyata dari kalangan TKI. Oh iya. Harus diingat itu. Itu mulai diakuin. Jadi ternyata salah satu penyumbang dana terhadap tindakan terorisme itu salah satunya berasal dari para TKI. Mengapa bisa seperti itu? Karena selama ini kita mengabaikan para TKI itu. Bagaimanapun juga biasanya orang yang kalau berada di luar negeri itu dia selalu punya kecenderungan untuk memiliki waktu-waktu tertentu bersama dengan kawan-kawan sebangsanya. Nah, dalam konteks bertemu dengan kawan-kawan sebangsanya, itu aktivitasnya macam-macam, salah satunya adalah aktivitas agama. Karena agama itu bagi banyak orang, itu selalu masih bisa dikatakan sebagai obat dari rasa uncertainty. Jadi kalau para TKI di luar negeri, itu perasaan uncertainty-nya itu, ketidakpastiannya itu tinggi. Nah, biasanya maka mereka akan selalu membangun jaringan dengan kawan-kawan sebangsanya, dan mereka akan sangat senang kalau kemudian ada acara-acara pengajian. Lah bayangin kalau misalkan kemudian acara-acara keagamaan itu tidak diisi oleh para mubalik yang berasal dari Muslim moderat, tapi justru diisi oleh kelompok-kelompok yang di ujung sana, yaitu kelompok-kelompok ekstrim. Maka jangan pernah berharap TKI itu akan menjadi agen dari Islam moderat, sekalipun mereka mungkin membangun masjid dan sebagainya, tapi bedah dulu cara berpikirnya dan sikapnya. Tapi intinya begini, yang ingin saya katakan bahwa kita nggak mungkin sekarang mengabaikan TKI untuk menjadi bagian dari multi track diplomacy Islam moderat atau moderasi beragama di luar negeri. Oleh karena itu, nggak bisa lagi Kementerian Agama untuk mengabaikan ini. Saya persis apa saya ingin yang dikatakan oleh Pak Ali Nurdin, ke depan itu harus ada pengiriman dai-dai dari Islam moderat untuk menjangkau TKI-TKW kita yang di luar negeri. Hanya dengan itu kita bisa manfaatkan mereka menjadi bagian dari multi track diplomacy tentang moderasi beragama. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pembahas kita. Saya kira tambah menarik ya apa yang diurai oleh pembahas kita. Di samping ada hasil penelitian pembahas ini, saya kira ada hal yang baru yang perlu kita respon bersama antar lembaga ya. TKI ini yang tidak pernah kita lihat ternyata
bukan hanya sekedar ukurannya dari Adam didirikan, tetapi cara berpikirnya, cara melihat keberagaman kita. Saya kira NU dan Muhammadiyah merupakan infrastruktur sosial keagamaan yang kita miliki. Saya kira paham-paham keagamaannya mereka yang harus kemudian dielaborasi dan kemudian kalau bisa didistribusi dan diseminasi kepada TKI kita. Tapi ini pekerjaan besar, ini pekerjaan negara yang harus kita backup bersama. Nah, saya kira selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kita masuk kepada sesi kedua. Pada sesi kedua ini saya minta cukup mungkin satu penanya, nanti juga saya bacakan satu pertanyaan dari Zoom dan YouTube. Nah, saya persilakan kepada Mbak atau Ibu Atun Wardatun. Ya, silakan kepada Ibu Atun Wardatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak pakai video, Pak Moderator. Oke. Ya, nggak apa-apa. Video. Ya, pertanyaan saya untuk kedua peneliti. Pak Agus Salim tadi presentasi pertama, saya justru tertarik ingin mengetahui apa sebenarnya latar belakang terjadinya shifting approach ini di Kemenlu. Karena saya mencurigai gitu ya, karena mungkin Islam yang sebenarnya secara prinsip, secara nature itu sudah wasaton, sudah moderat, itu sudah tidak dianggap lagi moderat di Indonesia. Jadi kedudukannya itu sudah tidak moderat lagi sehingga ingin dipastikan bahwa Islam di Indonesia itu moderat. Apa seperti itu atau ada alasan yang lain? Saya kira pasti alasannya jauh lebih luas dibanding sekedar yang saya sebut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peneliti yang kedua, saya sangat setuju dengan pertanyaan tadi tentang TKI. Saya justru melihat bahwa untuk mempromosi moderasi beragama itu paling penting adalah lay people. Kita tahu bahwa Islam radikal itu sangat nyaring bunyinya itu karena memang berkembangnya di komunitas, sehingga mereka punya dalil baligu ani walau ayah. Jadi mereka sangat aktif untuk menyampaikan dalil-dalil mereka, menyampaikan cara pandang mereka di komunitas sehingga banyak orang yang tanpa kita sadari semua sudah ke sana gitu. Karena elit, dia berada di elit ya, tadi seperti yang disebutkan agentnya itu intelektual, buku-buku, institusi pendidikan, dan orang-orang di bawah ini dilupakan. Saya pernah tinggal di Australia selama 4 tahun, itu pernah ada dosen UIN Sunan Kalijaga yang diutus oleh NU untuk ceramah ke sana Ramadan, itu ditolak mentah-mentah oleh banyak komunitas Islam di New South Wales. Sehingga pada saat itu kami sampai membentuk kajian sendiri yang kebanyakan teman-teman NU, yaitu yang kita sebut dengan kajian Islam Kafah. Sampai sekarang teman-teman yang sekarang mendapatkan beasiswa 5.000 doktor di New South Wales banyak tergabung di KAIFA ini. Nah, jadi menurut saya memang ini ke depan harus di-highlight tentang pentingnya lay people atau masyarakat umum sebagai agen promosi moderasi di tempat mereka masing-masing. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Atun Wardana ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan dari Da dan Rusmana. Bagaimana moderasi beragama dan berkeyakinan dikembangkan pada masyarakat adat atau untuk pemeluk agama-agama lokal agar mereka merasa terjalani secara utuh di Indonesia. Nah, saya kira cukup 2 pertanyaan itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber pertama kita. Dengan hormat saya persilahkan kepada Pak Agus Salim. Terima kasih Pak Moderator, dan terima kasih ke Ibu Atun Wardatun dan penanya lain. Saya kira ini pertanyaan penting dan menjadi salah satu sub pertanyaan saya terhadap pertanyaan awal saya tadi yang mengenai apa dan bagaimana justifikasi Kemlu terhadap diplomasi Islam moderat. Maka pertanyaan kemudian ketika terjadi perubahan dari pasif ke aktif, itu sebenarnya apa yang faktor-faktor apa yang merubah terjadinya shifting paradigm kalau kita mau sebut begitu. Nah, ada 3 faktor yang kami identifikasi dalam penelitian kami. Yang pertama adalah adanya perubahan geopolitik secara internasional pasca 11 September 2001. Semenjak itu ada polarisasi wacana antara negara-negara Muslim yang disebut sebagai negara Muslim radikal dan negara-negara Muslim yang disebut sebagai negara Muslim moderat.
Jadi polarisasi wacana itu sendiri tidak terjadi di negara Muslim sendiri, tapi utamanya dari negara Barat. Karena polarisasi wacana ini kemudian memaksa negara-negara Muslim untuk mengambil posisi yang disebut sebagai aliansi geopolitik gitu. Kemana aliansi kita ketika ada perang teror yang digaungkan oleh Amerika Serikat. Nah, yang menarik saat itu Indonesia, oke, sebelum saya bicara itu. Jadi secara geopolitik memang terjadi perubahan secara internasional di mana identitas keislaman dan identitas moderasi beragama menjadi sangat penting. Dan Kementerian Luar Negeri tidak bisa terhindar dari isu tersebut. Jadi mau tidak mau Kementerian Agama harus engage, harus terlibat dalam mempromosikan Islam moderat. Yang kedua adalah faktor dalam negeri sendiri sebenarnya. Bahwa kita tahu di awal tahun 70-an 80-an itu terjadi transformasi pemikiran Islam yang luar biasa dalam kalangan intelektual, elit intelektual Muslim di Indonesia berkaitan dengan pemikiran Islam yang lebih substantif, yang lebih transformatif, yang lebih inklusif. Nah, ini wacana-wacana ini mempengaruhi para pengambil kebijakan, terutama di Kementerian Luar Negeri yang selama ini menganggap bahwa Islam itu berarti harus negara Islam. Oh, ternyata tidak, begitu. Jadi membuka pemahaman dan horizon para pengambil kebijakan di Kementerian Luar Negeri. Baik, bahwa Pak, dipersingkat ya. Bisa inklusif gitu. Ya. Dipersingkat Pak sambil nanti closing statement ya ininya. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang paling penting dan sangat menentukan saya kira, adalah kebijakan internal dalam Kementerian Luar Negeri sendiri. Ya, dan peran Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda sangat penting di sini, yaitu beliau memperkenalkan konsep total diplomasi, yaitu diplomasi yang melibatkan semua unsur. Jadi ketika mempromosikan tentang Islam moderat, beliau merangkul kelompok-kelompok civil society seperti NU dan Muhammadiyah dalam mempromosikan Islam moderat. Nah, dalam proses itu, Kementerian Luar Negeri itu terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran moderasi Islam NU dan Muhammadiyah. Itu sebagaimana disampaikan oleh para elit pemimpin di Kementerian Luar Negeri. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan. Pak, closing statement-nya ada? Ya, moderasi beragama itu akan terus menjadi isu penting di masa-masa yang akan datang, sebab dia memberikan solusi bagi pertama penjagaan perdamaian dan keamanan dunia, dan juga penjagaan perdamaian dan keamanan di Indonesia itu sendiri. Dan moderasi beragama itu penting, dia bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai identitas kaca, di mana semua identitas orang bisa melebur menjadi satu dalam nilai-nilai yang sangat inklusif dan terbuka dan universal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Agus Salim, sudah memberikan secara komprehensif dan luar biasa saya kira kontribusinya. Selanjutnya kepada narasumber kita yang kedua, Ahmad Ali Nurdin, dengan hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya setuju dengan Dr. Atun Wardatun ya, bahwa kontestasi Islam antara moderat non moderat itu ternyata untuk kasus Indonesia di dalam negeri juga masih ada dan belum selesai itu. Ternyata ketika mereka di luar negeri juga masih ada kontestasi-kontestasi itu, sehingga wajar kalau tadi Bu Atun mengatakan bahwa di Australia sendiri, New South Wales sendiri, promotor Islam moderat bisa ditolak. Dan itu saya kira betul bahwa kita perlu juga mengambil lay people, orang-orang yang bukan intelektual, tetapi banyak di luar negeri yang bisa dijadikan sebagai alat atau agen untuk mengkampanyekan Islam moderat, para TKI itu. Dan kemudian saya sudah sebutkan di awal bahwa Kementerian Agama perlu mengirimkan duta-dutanya untuk menggarap hal yang seperti ini. Yang kedua, pertanyaan yang dari YouTube tadi, bagaimana dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal? Nah, saya kira ini juga bisa dijadikan partner, karena masyarakat lokal atau masyarakat adat ini saya kira lebih mudah diajak berdiskusi oleh kalangan Muslim moderat, karena Muslim moderat itu adalah sangat adaptif dengan budaya lokal dan sebagainya. Karena itu bisa dijadikan sebagai partner, jangan sampai justru mereka disisihkan, dijadikan partner, diajak berdiskusi, dan akhirnya saya kira bisa menjadi agen Muslim moderat. Karenanya saya ingin mengatakan di closing statement saya bahwa adalah PR bagi Kementerian Agama dan PTKI yang mempunyai resources
resources Muslim moderat untuk bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk secara intensif mempromosikan Islam moderat ke negara-negara yang minoritas Muslim dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah established di negara itu, baik itu lembaganya yang Muslim ataupun non-Islam, tetapi mempunyai semangat kampanye Muslim moderat. Saya kira itu penting dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada pembahas kita, Pak Dr. Sunan, saya kira bisa mengkomparasikan. Tetapi ini tadi ada pertanyaan ya, Pak Zainul Hamdi yang saya bacakan dari YouTube terkait dengan agama lokal itu, apakah mereka merasa terlayani? Kan banyak misalnya di Sulawesi Selatan misalnya ada Kajang, misalnya kalau misalnya ada masyarakat adat, di mana mereka dalam konteks moderasi beragama itu? Silahkan. Ya, di dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama, Kemenak, itu jelas-jelas di situ ada dinyatakan bahwa salah satu parameter dari moderasi beragama itu adalah ramah terhadap budaya lokal. Itu jelas-jelas ada di situ. Nah, saya kira dalam konteks sejarah Indonesia tidak ada kelompok yang paling ramah terhadap komunitas lokal atau terhadap komunitas agama lokal kecuali adalah para Muslim moderat. Karena Muslim moderat ini dalam beberapa hal juga tertuduh sebagai kelompok Muslim sinkretis karena juga melakukan hal-hal atau ritual atau memiliki semesta budaya yang berbagi dengan para komunitas atau masyarakat adat atau lokal ini. Nah, kalau misalkan kita membuka dalam sejarah Indonesia, siapa sebetulnya yang paling membenci dan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat dan lokal, itu bukan para Muslim moderat, tapi para Muslim yang radikal atau ya istilahnya sekarang kita menggunakan dengan istilah itu. Itu satu. Yang kedua begini. Tahun 2005-2006 saya 1 tahun saya ada di Canberra, saya di Australia, dan di tahun itu kami itu adalah pertama kali berdiri PCI-NO Australia dan New Zealand. Saya menjadi saya menjadi wakil sekretarisnya. Ketua Tanfidiyahnya adalah Arif Jamari, menantunya Pak Hasyim Muzadi, dan Suriahnya adalah Gus Nadir Shah Hussein yang sampai sekarang beliau masih tetap menjadi Suriah. Saya adalah pengurus pertama. Mengapa kami mendirikan PCI-NO Australia dan New Zealand? Karena waktu itu kita jelas melihat kok pertarungan antara kelompok Muslim moderat dan non moderat itu di antara kami, di antara para mahasiswa berasal dari Indonesia, kawan-kawan yang rata-rata berasal dari lingkungan di mana dia di Indonesia menjadi aktivis kami, kemudian menjadi aktivis dari partai politik tertentu, dia jelas mengadvokasi wacana-wacana keislaman yang itu diametral dengan Islam moderat. Oleh karena itu kami juga meminta kawan-kawan Muhammadiyah untuk melakukan hal yang sama, karena dengan cara itu kita akan memastikan bahwa apa yang disebut dengan mungkin Indonesian student, mungkin Indonesian lay people itu akan menjadi bagian dari apa yang kita inginkan sebagai bagian dari diplomasi moderasi beragama. Saya kira seperti itu. Saya senang sekali dengan pertemuan kali ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak apa-apa mempromosikan moderasi beragama atau Islam moderat, tapi kita harus hati-hati agar kita tidak menjadi hakim dari cara berpikir keislaman. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Closing statement-nya Pak Inung. Nah, itu tadi closing statement saya. Saya tidak ingin Islam moderat yang dengan semangat moderasi itu justru terjebak menjadi hakim akidah karena mendefinisikan cara berpikir seseorang. Islam moderat itu tidak menghakimi cara berpikir seseorang, tapi memberi kepastian bahwa keberislaman kita adalah keberislaman yang tidak dilumuri oleh darah dan kekerasan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zainul Hamdi dan kepada dua narasumber kita. Saya kira dari elaborasi ketiganya ini saling menyempurnakan. Pada prinsipnya bahwa ini sudah ada link, silahkan kita baca, bisa kita isi sendiri. Saya kira menarik ya bahwa dari ketiganya itu menggambarkan kepada kita semua bahwa multi-track diplomasi moderasi beragama merupakan tanggung jawab kita semua. Saya kira ini cara baru, strategi baru yang pendekatannya adalah soft power. Nah, saya kira ke depan memang ya, kalau tadi kita memincang itu berarti memang tanggung jawab hari ini kita Kementerian Agama. Kita mempunyai banyak kok Muslim dokter luar negeri. Sudah di ini nggak misalnya nanti kita bakal misalkan konsep moderasi beragama. Ada misalnya di Pontreng, beasiswa prestasi, kita kirim misalnya ke Mesir, kita kasih beasiswa, ke Maroko, dan lain sebagainya. Kita mempunyai banyak mahasiswa yang kita sekolahkan luar negeri, akan tetapi mudah-mudahan agenda-agenda moderasi beragama ini bisa nyambung semua. Nah,
Nah, saya kira diskusi AKI akan menarik terus karena sudah menjadi kebijakan RPJM kita tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, saya minta dengan hormat kepada perwakilan Direktorat, Dr. Mahrus kasih penelitian untuk memberikan closing statement atau menutup acara ini dengan resmi. Dengan hormat kepada Pak Dr. Mahrus kasih penelitian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Basir sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menyampaikan closing statement, saya perlu menyampaikan juga bahwa pertama ada salam dari Pak Kasubdit Penelitian, karena beliau memang tidak bisa hadir di pertemuan yang sangat berharga ini, dan juga Pak Direktur Prof. Arskal Salim juga tidak bisa hadir. Sejujurnya beliau berdua sangat ingin bergabung karena isu ini sangat menarik dan penting sekali untuk konteks saat ini. Benar yang dikatakan oleh Pak Basir bahwa di Direktorat PTKI ini ada program 5.000 dokter dan moderasi beragama salah satu yang menjadi prasyarat mutlak ya. Bahkan saya mendengar ada awardee yang sudah tidak mengindahkan gagasan ini ya juga sudah dapat peringatan yang cukup keras ya. Karena agen moderasi beragama atau orang Islam di Indonesia yang ada di luar negeri, saya kira harus menyampaikan ajaran Islam yang rahmatul alamin. Saya kira LPDP juga sudah melakukan hal yang sama. Karena itu di dalam seleksi LPDP, kebetulan saya juga beberapa kali terlibat dalam seleksi calon penerima beasiswa LPDP, moderasi beragama juga menjadi salah satu prasyarat gitu. Bahkan di LPDP ada salah satu reviewer yang cukup ketat dari BIN, artinya mencoba mengecek jaringan kelompok-kelompok yang ada atau identifikasi sebagai kelompok teroris, radikal atau yang semacamnya. Jadi memang isu ini menarik sekali, tema ini menarik. Kami sekali lagi mengucapkan dan mengapresiasi kepada dua peneliti juga pembahas. Mudah-mudahan ini menjadi desain kita, apalagi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga ada tim Pokja atau kelompok kerja implementasi moderasi beragama. Dan saya juga terlibat di situ. Juga selain ada buku, produksi buku juga ada regulasi. Jadi tidak hanya di PTKI tapi juga di Pontren, kemudian di GTK atau di madrasah, kemudian di madrasah diniyah dan yang lain. Pontren itu pondok pesantren termasuk di dalamnya ada madrasah diniyah. Jadi memang Pokja ini yang sebenarnya mendesain bersama-sama dari seluruh direktorat untuk berbicara tentang moderasi beragama mulai dari regulasi, kurikulum sampai buku-buku bacaan. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagaimana moderasi beragama dipromosikan di luar negeri, termasuk di dalam negeri, tentu saja di dalam negeri Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Basir. Saya sangat senang, kami mengapresiasi betul sampai dengan pertemuan terakhir ini ada sampai 400-an lebih ya, dan juga di YouTube saya lihat ada 240 sampai terakhir ini. Jadi ini luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi tradisi kita, tradisi baru di tengah musibah, kita selalu ada manfaat di baliknya. Kreasi, inovasi saya kira memang tidak boleh berhenti. Penelitian dan semuanya saya kira juga tidak boleh berhenti hanya karena seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus kepada Pak Kasih Penelitian, Wakil Direktorat ya. Nah, saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mahrus bahwa sesungguhnya implementasi kebijakan Pokja moderasi beragama kita sudah bahkan sisi regulasi akan kita implementasikan. Dan pada prinsipnya semuanya itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari kita semua, pada khususnya masyarakat PTKI dan PTKS. Nah, selanjutnya untuk pada edisi Tadarus Litab Dimas yang ke-7, judulnya adalah Pendulum Syariah Antara Negara dan Masyarakat. Narasumber kita adalah Asep Sohudin Jahar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tema Practicing Sharia in Modern Islam, The Case of Zakat and Wakaf and Family Law. Narasumber kedua, M. Husnul Abid, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan risetnya Gerakan Sosial Berbasis Agama, Studi Kasus Gerakan Tarbiyah di Jambi. Kemudian pembahasnya adalah Ki Haji Marsuki Wahid MA. Beliau adalah dari Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian moderatornya Dr. Phil Saifuddin Suhri, PhD dari Yayan Tulang Agung. Saya kira itu info menarik pada Tadarus Litab Dimas yang ke-7. Saya kira silakan standby karena diinformasikan
mohon maaf, kadang kemudian kita misalnya ingin masuk tidak bisa masuk karena memang pada saat dibuka kemudian Zoom-nya pada saat itu juga full. Makanya memang kadang antrian kadang di hall. Begitu Bu misalnya. Untuk makalah Pak Basir, makalah. Ar-Rahim. Ya saya juga. Nah, untuk kemudian bisa kita nanti akses ini untuk makalah dan tulisan-tulisan artikel yang terkait dengan Tadarus Kitab Dimas ini, mulai dari 1 sampai ke 6 di artikel dapat dilihat pertama di www.kemenak.go.id, kemudian kedua http://arrahim.id, dan CEO-nya sendiri adalah Dr. Zainul Hamdi, pembahas kita pada siang hari ini. Saya kira keren kan beliau. Oke, kita berikan aplaus untuk semua. Saya kira kita akhiri semua bahwa moderasi beragama adalah komitmen kita semua agar supaya semua masyarakat bangsa ini bisa terlindungi, terayomi, karena sungguhnya agama itu diutus sedang pesan Gus Dur, di atas segala-galanya adalah kemanusiaan. Saya dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Oh, hari Kamis ya. Kamis. Ya. Kamis. Hari Kamis. Ada buat